Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Vanessa Firsta dengan NIM 20241111108. Di sini saya akan menjelaskan 22 ELT method. Nah, yang ke satu itu yaitu Grammar Translation Method. Nah, metode ini itu berfokus pada membaca dan menerjemahkan teks. Contohnya, seorang guru itu memberikan siswa sebuah bacaan dan dalam bahasa Inggris dan kemudian guru itu meminta mereka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka dengan tatanan bahasa yang bagus dan benar. Singkatnya, metode ini itu hanya berfokus pada tatanan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu direct method. Nah, metode ini itu menekankan paparan langsung ke bahasa target tanpa penerjemahan. Nah, metode ini itu menekankan untuk keterampilan berbicara dan mendengarkan. Contohnya, guru itu menunjukkan gambar buah-buahan yang berbeda-beda. Kemudian, guru itu meminta siswa untuk menyebutkan buah-buahan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu the oral approach and situational language. Nah, metode ini itu menekankan bahasa lisan sebelum menulis dan membaca. Dengan ketika memperkenalkan kosakata dan tata bahasa itu, dia melalui yang keempat yaitu audiolingual method. Nah, metode ini tuh didasarkan pada prinsip-prinsip behaviorism yang menekankan pengulangan dan pembentukan kebiasaan. Contohnya, guru itu memperkenalkan dialog dan meminta siswa mengulanginya setelahnya, ataupun guru itu berdialog menggunakan bahasa Inggris, kemudian guru itu meminta siswanya untuk menirukan setelah guru itu berdialog. Yang kelima yaitu Total Physical Response atau juga disebut TPR. Nah, metode ini tuh didasarkan pada koordinasi bahasa dan gerakan fisik. Siswa itu menanggapi perintah guru itu dengan tindakan. Contohnya, ketika guru memerintah siswa untuk berdiri atau stand up, siswa itu melakukan tindakan dengan berdiri sesuai dengan perintah guru tadi. Yang keenam yaitu the silent way. Metode ini itu berfokus pada otonomi atau penemuan pelajar. Guru itu berbicara secara minimal atau guru itu berbicara hanya cuma sedikit. Contohnya, guru itu meletakkan batang berwarna di dalam susunan yang berbeda dan menggunakan gerakan untuk mendorong siswa mendeskripsikan pemandangan. Nah, itu contoh dari the silent way. Yang ketujuh yaitu community language learning atau bisa disebut dengan CLL. Metode ini itu memperlakukan kelas sebagai komunitas atau tempat perasaan dan interaksi siswa. Diprioritaskan guru bertindak sebagai konselor atau guru itu hanya sebagai fasilitas di kelas. Contohnya yaitu membuat kelompok untuk mendiskusikan sesuatu atau mendiskusikan masalah dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan itu mereka akan berdialog atau berbicara dengan temannya menggunakan bahasa Inggris.
Yang kedelapan yaitu Suggestopedia. Nah, metode ini itu menekankan lingkungan belajar dengan santai dan bebas stres. Contohnya, guru itu memutar musik atau ketika pembelajaran itu guru memutar musik dengan lembut, dengan nada yang lembut. Nah, dengan itu membantu siswa itu menyerap. Kemudian yang ke-9 yaitu Communicative Language Teaching atau CLT. Nah, CLT ini berfokus pada komunitas dan interaksi yang bermakna. Metode ini itu mendorong kelancaran melalui tugas-tugas kehidupan nyata atau tugas-tugas nyata dan aktivitas pemecahan masalah. Contohnya yaitu guru menyiapkan permainan peran di mana siswa itu berpura-pura menjadi pelancong atau menanyakan arah. Nah, di sini guru itu seperti membuat drama. Nah, siswa itu menjadi peran-peran tersebut. Kemudian dengan menjadi peran itu, siswa bisa berdialog menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan perannya. Mau jadi peran polisi yang menunjukkan arah atau jadi dokter dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu Presentation Practice Production PPP. Nah, metode ini itu terstruktur ada 3 tahap, yaitu presentasi, praktik, dan produksi. Presentasi itu guru itu memperkenalkan bahasa baru melalui contoh. Kemudian praktik, siswa itu menyelesaikan latihan terkontrol untuk memperkuat pemahaman. Nah, produksi, siswa itu menggunakan bahasa dalam konteks dunia nyata yang lebih bebas. Contohnya, guru memberi materi atau presentasi. Kemudian siswa itu menyelesaikan latihan. Yang terakhir, siswa membuat dan berbagai cerita mereka sendiri. Itu dinamakan produksi. Kemudian, nah, yang ke-11, metode ini itu dinamakan ESA method atau Engage, Study, Activate. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Jeremy Horner yang terdiri dari 3 tahap, yaitu Engage, Study, dan Activate. Nah, contohnya Engage, guru itu menayangkan video pendek tentang pengalaman perjalanan. Kemudian Study, siswa itu menganalisis dan mempraktikkan bentuk-bentuk past tense-nya yang digunakan dalam video tersebut. Kemudian Activate. Nah, siswa itu mendiskusikan pengalaman perjalanan mereka di masa lalu secara berpasang-pasangan dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ke-12 yaitu Task Based Language Teaching (TBLT). Nah, metode ini tuh mengutamakan komunikasi melalui tugas-tugas yang bermakna. Contohnya, guru itu memberikan siswa tugas untuk merencanakan perjalanan akhir pekan. Mereka meneliti destinasi, mendiskusikan rencana dengan pasangannya, dan menyampaikan rencana perjalanan mereka. Guru itu memberikan umpan balik tentang penggunaan bahasa, tetapi lebih berfokus pada komunikasi dan akurasi. Nah, yang ke-13 yaitu the lexical approach. Nah, pendekatan ini itu menekankan pembelajaran potongan bahasa seperti kalokasi, frasa, dan ekspresi. Contohnya, guru itu mengajarkan kata-kata tunggal seperti membuat dan membuat itu apa dan keputusan itu apa secara terpisah-pisah, dan atau juga mengajarkan secara per kalimat. Nah, itu dinamakan the lexical approach. Kemudian yang ke-14 yaitu think, pair, and share. Nah, strategi ini itu atau metode ini itu
Strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa itu pertama itu berpikir secara individual tentang suatu pernyataan atau suatu masalah, kemudian berpasang-pasangan dengan pasangannya untuk membahas pemikiran mereka, dan akhirnya mereka berbagi dengan seluruh kelas. Nah, ini itu mendorong untuk siswa aktif dan berpikir kritis. Contohnya, setelah membaca sebuah cerita pendek, siswa itu ditanya, menurutmu apa konflik utama dalam cerita tersebut? Mereka eh, mereka sendiri mereka itu bercerita sendiri, berdiskusi dengan pasangannya, dan berbagi ide dengan teman sekelasnya. Yang ke-15 yaitu jigsaw learning. Nah, metode ini itu menjadikan siswa itu ahli atau membangun keterampilan untuk mengajar dengan teman sebayanya. Contohnya, dalam kelas bahasa Inggris, ketika mempelajari berbagai elemen sastra seperti alur, cerita, karakter, tema, dan lain sebagainya, siswa itu diberi satu elemen untuk dikuasai. Nah, setelah siswa itu menguasai satu elemen, satu siswa itu akan mendapatkan satu elemen, seperti satu siswa itu akan mendapatkan um, alur. Nah, alur itu apa? Gimana? Nah, itu harus dikuasai siswa tersebut. Kemudian siswa itu berkumpul kembali dan mengajarkan bagaimana bagaimana itu tadi alur atau lain sebagainya kepada teman mereka sendiri. Nah, yang ke-16 yaitu Project Based Learning, PGBL. Nah, metode ini tuh melibatkan siswa yang mengerjakan masalah atau tugas dunia nyata selama periode yang panjang. Contohnya, siswa itu membuat kampanye kesadaran lingkungan menggunakan bahasa Inggris, termasuk poster, pidato, eh, posting blog yang menghubungkan bahasa dengan topik berkelanjutan. Kemudian yang ke-17 yaitu inquiry based learning. Nah, metode ini tuh mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi dan membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan penelitian. Contohnya, siswa itu mengajukan pertanyaan seperti bagaimana perubahan iklim digambarkan dalam sastra, kemudian meneliti berbagai teks dan menulis untuk menemukan jawabannya. Nah, yang ke-18 yaitu discovery learning. Nah, metode ini tuh siswa belajar dengan mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri secara aktif. Seringkali melalui pemecahan masalah atau pengenalan pola. Contohnya, siswa itu menjelaskan aturan reported speech. Guru itu memberikan contoh kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari tahu aturannya. Nah, yang ke-19 yaitu problem based learning. Metode ini itu siswa itu bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata atau kompleks. Nah, dengan ini tuh siswa akan bisa berkembang keterampilan penelitiannya dan akan berpikir kritis di sepanjang jalan. Contohnya, siswa diberi masalah, bagaimana kita dalam membuat sekolah kita lebih ramah lingkungan. Nah, mereka itu meneliti, mewawancarai, dan mengusulkan solusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang nomor 20 yaitu scientific approach. Nah, pendekatan ini itu menekankan pada observasi, pertanyaan, pengumpulan data, dan eksperimen.
Contohnya yaitu siswa mengamati penggunaan bahasa persuasif dalam iklan, membentuk hipotesis tentang teknik yang digunakan, dan menguji dengan membuat iklan mereka sendiri. Nah, yang nomor 21 yaitu differentiated instruction. Metode ini tuh guru itu menyesuaikan konten atau proses atau produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan tingkat kesiapan atau minat siswa tersebut. Contohnya, saat mengajar artikel berita, siswa misalkan siswa tingkat lanjut itu menulis ringkasan. Nah, siswa tingkat menengah menengah atas itu menyelesaikan lembar kerja terbimbing. Nah, siswa tingkat pemula itu mencocokkan kosakata kunci dengan gambar. Nah, itu yang dinamakan differentiated instruction, sesuai dengan tingkatan-tingkatan siswa tersebut atau sesuai dengan kemampuan-kemampuan siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-22 yaitu deep learning. Nah, pembelajaran ini itu mendalam berfokus pada pemahaman yang bermakna, pemikiran kritis, dan membuat hubungan. Contohnya, siswa itu menganalisis bagaimana tema lingkungan dideskripsikan dalam berbagai puisi dan menulis esai yang menghubungkan dengan konteks lokal mereka. Nah, itu yang tadi saya jelaskan yaitu 22 ELT method. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.